Pada kesempatan ini, saya Kresna Wahyu Nugraha dan Mbak Fikriatul Hasanah ingin mewakili dari kelompok 6 Sosiologi Kontemporer, ingin sedikit berbagi dan menjelaskan mengenai tokoh sosiologi yang familiar, yaitu Erving Goffman, dan teori yang dihasilkannya, yaitu dramaturgi. Pada pembahasan singkat kali ini, kita akan menjelaskan yang pertama adalah biografi singkat Erving Goffman, yang kedua adalah karya-karya yang dihasilkannya, yang ketiga adalah pemikiran dan konsep teori dramaturgi, yang keempat adalah aplikasi konsep teori dramaturgi. Kita beranjak ke biografi singkat dari Erving Goffman. Ya, Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada pada 11 Juni 1922 dan meninggal di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 19 November 1982 pada umur 60 tahun. Istri dari Erving Goffman itu sendiri adalah Angelica Coate Gillian Sackhoff, dan anak dari Erving Goffman adalah Thomas Goffman. Pada karir akademisnya, Erving Goffman mengambil S1 Sosiologi Antropologi di Universitas Toronto. Karir akademisnya diawali di Universitas Berkeley dan kemudian di Universitas Pennsylvania. Minat intelektualnya difokuskan untuk mengembangkan kerangka teoritis untuk analisis interaksionisme sosial yang didasarkan pada berbagai penelitian baik formal maupun informal terhadap proses interaksionisme sosial. Tesis yang digaungkan oleh Erving Goffman adalah Communication Conduct in an Island Community pada tahun 1953. Penghargaan yang diperoleh Erving Goffman adalah Fellow American Academy of Arts and Sciences pada tahun 1969. Jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh Erving Goffman, yang pertama adalah tokoh penting dalam teori sosiologi. Yang kedua adalah profesor di jurusan sosiologi bergengsi di Universitas California, Berkeley. Yang ketiga adalah ketua Liga IV Universitas Pennsylvania, yaitu sebuah asosiasi yang terdiri dari 8 universitas Amerika Serikat. Nah, dari universitas-universitas inilah hampir 80% riset mengenai teknologi dan yang berkembang saat ini ditemukannya, dan juga banyak sekali ilmuwannya yang telah meraih penghargaan Nobel di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah menjelang pada tahun 1980. Tahun 1980-an beliau tampil sebagai teoritisi yang sangat penting. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai karya-karya Erving Goffman. Sebagai seorang sosiolog, Erving Goffman telah banyak menghasilkan tulisan-tulisan, baik berupa buku atau artikel ilmiah. Tulisan-tulisan dari Erving Goffman ini telah banyak dibukukan sebelumnya, yaitu ada sekitar 12 karya yang dihasilkan oleh Erving Goffman mulai dari tahun 1959 sampai tahun 1997. Dari sekian karya yang dihasilkan, karya yang paling penting mengenai diri di dalam interaksionisme simbolik yang terdapat pada karyanya yang berupa Presentation of Self in Everyday. Awal pemikiran Erving Goffman. Konsep awal dari pemikiran Erving Goffman adalah pada situasi sosial pada awal abad ke-20 itu adalah situasi diwarnai oleh berbagai konflik sosial dan konflik rasional. Konflik-konflik tersebut merupakan dampak dari represif birokrasi dan industrialisasi. Para kaum intelektual Amerika berusaha menanggapi situasi-situasi ini. Mereka menanggapi situasi ini dengan berbagai belakang latar sudut pandang. Salah satunya adalah konsep interaksionisme simbolik. Nah, Erving Goffman di sini termasuk golongan dari kaum interaksionisme simbolik, sebab dia lebih menekankan unsur simbol dalam interaksi sosial. Di dalam analisisnya, Goffman melihat individu-individu sebagai objek penelitian. Secara khusus, dia lebih menekankan pada interaksi tatap muka. Nah,
Pada akhirnya, Goffman mencetuskan teorinya yang terkenal, yaitu dramaturgi. Dramaturgi merupakan pengembangan konsep atau konsep diri, dan konsep diri ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mead, khususnya di dalam diskusinya mengenai ketegangan antara diri spontan I dan me, diri yang dibatasi oleh kehidupan sosial. Erving Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah konsep diri. Konsep diri adalah konsep yang sangat penting di dalam teori interaksionisme simbolik. Konsep ini dijelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah individu membayangkan bagaimana penampilannya di depan orang lain. Yang kedua adalah individu membayangkan apa yang harus ia lakukan sesuai dengan gambaran penampilannya. Selanjutnya yang ketiga adalah individu membayangkan bagaimana perasaan diri sebagai akibat dari bayangan individu mengenai penilaian oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah fokus pandangan Erving Goffman adalah the self, atau proses dan makna dari apa yang dibuat sebagai interaksi. Konsep dalam teori dramaturgi. Dramaturgi merupakan konsep pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Aktor dalam pertunjukannya tersebut adalah manusia. Pendekatan Erving Goffman berpusat pada manusia yang berinteraksi dengan sesama atau tatap muka. Dalam interaksi tersebut, manusia ingin mengelola pesan atau impression management yang diharapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Pengelolaan pesan adalah teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk itu manusia mengadakan pertunjukan kepada orang lain atau performance seluruh kegiatan dari partisipan tertentu, dan partisipan adalah orang yang lain yang terlibat dalam situasi itu sebagai pengamat. Nah, ini bisa dicontohkan semisal seorang ustadz itu adalah seorang yang dianggap baik oleh umat atau pengikut-pengikutnya. Maka seorang ustadz atau ulama tersebut akan bersikap dan berkata baik di depan atau di hadapan umat. Nah, inilah yang akan terjadi di atas panggung. Dalam hal ini, seorang ustadz atau seorang ulama mencoba menyajikan dirinya yang ideal dan mencoba menyembunyikan hal-hal tertentu di dalam pertunjukannya. Semisalnya dia menyembunyikan kesenangannya, semisal bermain game, nonton film, tidur-tiduran, mungkin ada sedikit permasalahan di dalam keluarganya, dan menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat saat persiapan pertunjukan. Ya, mungkin para aktor, mereka yang melakukan tindakan penampilan rutin, dan rutin itu adalah pola tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya saat dilakukan pertunjukan. Gambaran teori dramaturgi. Dalam teori dramaturgi, interaksi sosial dimaknai sama sebagai sebuah pertunjukan teater atau panggung atau sebuah pentas. Aktor utama di dalam teater atau panggung tersebut adalah manusia. Di dalam pertunjukan itu, biasanya aktor menggunakan bahasa-bahasa verbal dan bahasa-bahasa nonverbal di dalam menyampaikan pesan. Selain itu, aktor juga membutuhkan perlengkapan mendukung atau perlengkapan pendukung lainnya untuk penampilan pertunjukan di atas panggung. Nah, jika aktor ingin memainkan peran di Keppel, maka aktor membutuhkan brevier, lilin, mimbar, altar, dan keperluan-keperluan lainnya. Penggolongan dramaturgi. Menurut Erving Goffman, kehidupan sosial dibagi menjadi 2 bagian, yakni wilayah depan atau front region dan wilayah belakang atau back region. Wilayah depan atau front region merupakan tempat dari aktor atau manusianya tersebut memainkan peran formalnya.
Nah, di dalam wilayah ini, aktor atau manusia memainkan peran sandiwaranya di atas panggung atau di hadapan para penonton. Sedangkan wilayah belakang atau back region merupakan tempat persiapan aktor atau manusia tersebut untuk tampil di depan panggung. Dalam bahasa teater atau bahasa panggung disebut sebagai tempat untuk berhias, bersantai, dan berlatih sebelum tampil di atas panggung. Erving Goffman membagi wilayah depan menjadi dua bagian, yakni bagian front personal atau personal front dan setting. Nah, personal front mencakup bahasa verbal dan bahasa tubuh sang aktor atau manusia, misalnya berbicara sopan, berpakaian bagus, intonasi yang bagus, ekspresi wajah yang bagus, penampakan wajah, usia, dan lain sebagainya. Sampai pada tahap tertentu, aktor dapat mengontrol semua aspek itu. Misalnya rambut yang sudah memutih dicat kembali menjadi hitam, atau rambut yang hitam dicat menjadi putih, atau kulit yang keriput akan dioperasi atau dibuat atau didempul menjadi kencang kembali. Sementara setting merupakan situasi fisik yang harus ada saat pertunjukan. Nah, misalnya aktor memainkan sebagai peran ustadz atau sebagai ulama, maka yang dibutuhkannya adalah jubah, peci, sorban, dan lain sebagainya. Atau sebagai seorang sopir, maka yang dibutuhkannya adalah sebuah kendaraan. Contoh teori dramaturgi. Nah, contoh dari teori dramaturgi ini bisa dari front region maupun back region, panggung depan maupun panggung belakang. Nah, ini semisal seorang guru di dalam kegiatannya harus bersikap sebagai seorang guru yang bijaksana, adil, arif, dan santun, ramah terhadap murid-muridnya. Sementara di back region atau panggung belakang, seorang guru itu juga memiliki keluarga. Semisal di dalam back region dia sebagai seorang ibu dari anak-anak mereka, misalnya mengasuh anak, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Semisal contoh lain adalah seorang dokter. Di dalam front region atau panggung depan, dia dituntut untuk ramah terhadap pasien, dia dituntut untuk bersikap arif, bijaksana, adil sebagai seorang dokter. Nah, sementara di back region atau panggung belakang, seorang dokter itu seharusnya juga, atau seorang dokter itu memiliki anak. Nah, anak dari seorang dokter itu adalah panggung belakang. Jadi dia juga mengasuh anak, dia juga memiliki waktu bermain untuk anak dan lain sebagainya. Jadi seorang manusia atau seseorang itu memiliki berbagai macam dari panggung sandiwara atau teori dari konsep teori dramaturgi itu sendiri. Nah, inti dari teori dramaturgi itu sebelum berinteraksi dengan orang lain, seseorang atau individu itu menyiapkan perannya terlebih dahulu sesuai dengan keinginan dan apa yang ditangkap oleh orang lain sebagai penontonnya. Dalam permainan peran akan berubah sesuai dengan waktu, kondisi, atau tempat berlangsungnya suatu pertunjukan tersebut. Nah, itu menyebabkan identitas manusia itu sebenarnya tidak stabil. Identitas manusia itu sendiri berubah tergantung dari interaksi dengan orang lain, dengan siapa, atau dengan di mana tempat dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa ditampilkan di dalam video kali ini. Atau mungkin dari teman-teman yang ingin menanggapi ataupun menyampaikan tambahan materi, bisa tulis di dalam kolom komentar dalam video ini. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.